Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik ya? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini saya akan menerangkan tentang Syu'abul Iman, yaitu menganalisis macam Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Namun sebelumnya akan saya paparkan tentang tujuan pelajaran ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah menganalisis macam Syu'abul Iman atau cabang-cabangnya. Terus untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu nomor 1, mampu mengurai macam Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman secara lengkap dengan bahasanya. 2, mampu menjelaskan macam Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman secara lengkap dengan bahasanya. Nomor 3, mampu menyimpulkan macam-macam iman atau cabang-cabang iman secara lengkap dengan bahasanya. Uraian materi sekarang. Macam Syu'abul Iman atau cabang iman ini menurut Syekh Muhammad Nawawi berpendapat bahwa berpendapat iman itu sebenarnya memiliki 77 cabang, dan setiap cabang merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Cabang iman atau pekerjaan itu apabila dilakukan seluruhnya, sempurnalah iman seseorang. Sebaliknya, apabila ada yang ditinggalkan berarti kurang ketebalan imannya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah atau tauhid, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman ini. Di antara para ahli hadis tersebut adalah 1, Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menulis dalam kitab Syu'abul Iman. Terus nomor 2, Abu Abdullah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Hawaidul Minhaj. Nomor 3, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'abul Iman. Dan 4, Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman Wasyubuhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau digolongkan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. Berikut ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan mewujudkan perbuatan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi Syu'abul Iman itu menyangkut 3 ranah. 1, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Nomor 3 atau C, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Di antaranya adalah 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. 6, iman kepada hari akhir. 7, iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar setelah hari kebangkitan. 9, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10, mencintai Allah. 11, mencintai dan membenci karena Allah. 12, mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya. 3, ikhlas, tidak riya, menjauhi sifat munafik. 14, bertaubat menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15, takut kepada Allah. Selanjutnya 16, selalu mengharap ridha Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nomor 7, tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 8, syukur nikmat. Nomor 19 menunaikan amanah. 20, sabar. 21, tawaduk dan menghormati yang lebih tua. 22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 24, tawakal. Selanjutnya 25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26, tidak dengki dan iri hati. 27, rasa malu. 28, tidak mudah marah. 29, tidak menipu, tidak suudzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30, menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Untuk yang kedua ini adalah iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Satu adalah membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2, membaca kitab suci Al-Quran. 3, belajar dan menuntut ilmu. 4, mengajarkan ilmu kepada orang lain. 3, berdoa. 5, berdoa. 6, zikir kepada Allah SWT termasuk istighfar. 7, menghindari bacaan yang sia-sia. Ya, untuk yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Nomor 1 adalah bersuci atau toharo, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengkodok sholat. Nomor 3, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Nomor 4, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Nomor 5, melaksanakan haji bagi yang mampu. Nomor 6, beriktikaf dalam masjid, termasuk di antaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk hijrah beberapa waktu tertentu. 8, menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12, melaksanakan kurban. 13, mengurus perawatan jenazah. 14, menunaikan dan bayar hutang. 15, meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Nomor 17, menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram. 18, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua. Nomor 20, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Nomor 21, menjalin silaturahmi. 22, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. Nomor 23, menegakkan pemerintahan yang adil. Nomor 24, mendukung seorang yang bergerak dalam kebenaran. Nomor 25, mentaati hakim pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. Nomor 26, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. Nomor 27, menolong orang lain dalam kebaikan. Nomor 28, amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor 29, menegakkan hukum Islam. Nomor 30, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. Nomor 31, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. Nomor 32, memberi dan bayar hutang. Nomor 33, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. Nomor 34, mencari harta dengan cara yang halal. Nomor 35, menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. Nomor 36, memberi dan menjawab salam. Nomor 37, mendoakan orang yang bersin. Nomor 38, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Nomor 39, menghindari permainan dan senda gurau. Nomor 40, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Demikian dari kami, terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf bila ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.